Hey, halo, apa kabar? Jumpa lagi di akun channel miniatur mobilku. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil mungil tapi lega. Aneh ya, mungil tapi lega. Kenapa begitu? Nah, kita nanti cari tahu jawabannya. Mobil ini merupakan mobil city car untuk 4 penumpang, diproduksi di Indonesia sekitar tahun 2002-an dengan kapasitas mesin 1000 cc ya, dengan nama Suzuki Karimun. Di Jepangnya sendiri Suzuki Karimun itu ada versi 660 cc, 1000 cc, 1300 cc, dan turbo. Namun untuk di Indonesia mesinnya dia menggunakan satu tipe mesin saja, 1000 cc. Namun di fitur mobil ini terbagi ke dalam dua pilihan varian, tipe GX dan DX. Untuk tipe tertingginya dia tipe GX ya. Mau tahu lebih dalam mobil ini, mari kita ulas. Dari secara tampilan keseluruhan, mobil ini cukup manis dan tidak lekang oleh waktu. Modelnya dia berpenampilan boxy ya, atau mengotak dari mulai depan sampai belakang. Kita lihat bagian depannya. Namun walaupun demikian, dia memiliki garis-garis yang kalau menurut saya garis-garisnya menambah aura mewah dari mobil ini. Jadi kelihatannya mobil ini bukan mobil murahan. Didesain dengan 4 pintu samping dan 1 pintu hatchback belakang, jadi total 5 pintu. Untuk tipe tertinggi dia memiliki fog lamp, sudah memiliki fog lamp. Tapi untuk tipe terendahnya dia masih kosong, ini nggak ada fog lamp. Secara desain meskipun kecil, dia secara depan mengoncong, dia memiliki muka lebih panjang, hidung lebih panjang, sehingga ya cukup aman. Di samping dia ada sen samping dan emblem Karimun. Di bagian atap dia ada variasi, lumayan untuk pemanis ya, ataupun sebagai bagasi atas juga bisa difungsikan. Peleknya sendiri dari dua tipe itu memang sudah pelek aluminium ya, sudah pelek lacing dengan ukuran ring 13. Cuma beda di motif saja, ada perbedaan, sedikit perbedaan di motif. Sedikit tambahan ada, ini mempermanis tampilan mobil ini.
Mobil ini cukup irit dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya, walaupun memang belum injection, tapi di zamannya cukup irit. Nah, untuk yang tipe tertinggi dia ada variasi di sini, ada handle. Spionnya masih manual, belum retract atau belum electric mirror untuk tipe ini. Dan untuk bagian dalamnya, mari kita ulas bagian dalamnya di video ini. Untuk bagian dalam dashboard, dia memiliki model yang cukup kompak, paduan kemewahan dan kesan sportinya dapat. Ya, cukup komplit di zamannya. Untuk tipe mobil kecil, dia sudah ber-AC ya. Ini dia punya box konsol untuk tisu, box besarnya juga ada, dan ini AC tengah. Ini tipnya masih tip biasa, single din, dan secara keseluruhan desainnya memang dashboard ini kalau menurut saya cukup bagus ya. Di bagian speedometernya dia sudah dilengkapi dengan instrumen RPM, kilometer, bensin, suhu, walaupun masih belum digital. Untuk setirnya, kesan sportinya dapat di setir ini. Jadi overall memang kesannya komplit ya. Mewah iya, sporty iya, gagah iya. Dashboard ini lumayan cukup bagus, dan materialnya juga lumayan lah, plastik. Sun visornya masih biasa, ada lampu tengah, lampu depan, spion depannya juga masih biasa, dan atapnya sudah bludru ya, sudah bludru. Di bawah setir juga ada ruang untuk menyimpan koin yang cukup lega. Ini untuk menarik kap mesin, dan ini bagian tengahnya. Di sini ada konsol juga, dan ini untuk menarik pengisian bensin ya, penarikan pengisian bensin. Ini asbak, ini soket elektrik ya, dan ini panel AC-nya. Untuk door trim pintu dia lumayan cukup bagus. Sudah ada speaker, tweeter, power window. Untuk bagian depan sudah ada. Central lock sudah
dia sudah sentral. Door trimnya ya lumayan, walaupun bahannya agak keras tapi desain modelnya juga elegan ya. Untuk bagian tengah, mari kita lihat bagian tengahnya. Bagian tengahnya kalau saya bilang kayak duduk di sebuah mobil yang kabinnya besar. Kenapa? Karena posisi ini ke depan cukup luas ya, cukup luas. Kemudian posisi kepala ke atap juga lega. Jadi memang duduk di mobil ini terasa lebih nyaman. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa mobil kecil tapi seperti mobil besar itu leganya luar biasa kalau menurut saya. Ya, leluasannya dia mengangkut 4 penumpang ya, 4 penumpang, 2 di depan, 2 di belakang. Tapi kalau dipaksain untuk 5 pun dia masih masuk, dan lumayan cukup lega juga. Nah, untuk pintu door trim pintu belakang, maaf, sama, bahannya masih sama. Cuma perbedaannya untuk tipe ini dia masih menggunakan engkol ya, diputar untuk jendelanya. Dan tidak ada speaker belakang memang. Nah, kelebihan lainnya, ini lampu belakangnya. Kelebihan lainnya di bagian bagasi, headbacknya. Nah, dia masih ada bagasi yang cukup luas, lega. Untuk koper masih cukup bisa, untuk sepeda lipat juga bisa. Jadi memang mobil ini city car yang multifungsi kalau menurut saya. Selain tentunya irit bahan bakarnya, mobil ini memiliki kenyamanan dari posisi duduk, AC-nya, walaupun memang masih suara masih masuk ya, masih masuk, tapi cukup hening lah jika dibandingkan dengan LCGC. Jadi kalau punya budget di bawah ya 50 ke bawah, ingin mobil irit, bandel, dengan kapasitas penumpang yang lumayan, terus nyaman, ya ini merupakan salah satu pilihannya. Untuk ukuran mesin seperti yang kita telah review tadi, dia menggunakan mesin 1000 cc. Ya mirip-mirip Jimny Carry ya mesinnya, yang sudah teruji bandelnya. Kapasitas mesin 1000 cc ini memiliki keuntungan dia irit bahan bakar, dan kelebihan lainnya mesin ini tidak berisik untuk Suzuki Karimun ini. Dan untuk perawatan serta spare partnya pun murah. Jadi ya ekonomis sekali lah ya, ekonomis sekali.
ekonomi sekali untuk rekan-rekan gunakan untuk mobilisasi kerja misalkan ya, untuk warawiri dalam siap untuk warawiri dalam kota juga lumayan ya. Oke, secara keseluruhan Suzuki Karimun ini mobil yang ekonomis, baik dari segi harga, perawatan, konsumsi bensin, spare part, dan dia memiliki kelebihan model yang cukup manis, tidak lekang oleh waktu, sehingga ini menyebabkan mobil ini banyak diburu oleh anak-anak muda yang ingin tampil beda, tapi dengan kesan ya mungkin setengah retro ya, karena mobil ini kan tahun 2000-an. Memang banyak menjadi incaran anak-anak muda untuk dimodifikasi. Klubnya pun ternyata banyak dibandingkan generasi selanjutnya seperti Karimun Suzuki Estilo maupun Karimun F. Karimun awal ini pasarnya cukup bagus. Kelemahannya mungkin di mesin yang belum injeksi. Tapi overall mobil ini cukup nyaman dipakai dengan penumpang 4 penumpang, 5 penumpang, dan ruang kabin yang lega serta AC yang cukup bagus. Jadi cukup recommended sekali bagi rekan-rekan untuk meminangnya. Dan sekian dulu video dari kita, miniatur mobilku. Kita jumpa lagi untuk mereview dengan mobil tipe lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan di video ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan untuk mendapatkan informasi-informasi mobil-mobil impian Anda. Jangan lupa like and subscribe channel kami Miniatur Mobilku, dan bunyikan loncengnya supaya senantiasa mendapat berita terbaru dari kami. Sampai jumpa dan terima kasih.